Raja Salman, penjaga dua masjid suci dan luasnya wilayah Arab Saudi, memiliki kekayaan bersih yang sangat layak untuk seorang raja, 2 triliun dolar. Sebagai gambaran, ia bisa membeli semua tim NFL, memenuhi setiap stadion dengan kursi emas, dan masih memiliki cukup uang receh untuk membeli 1 atau 2 pulau kecil. Benar sekali, triliun. Seperti lebih banyak angka nol daripada buku pelajaran matematika. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu? Sebuah pulau pribadi? Checklist. Sebuah pesawat ruang angkasa yang dibuat khusus? Kenapa tidak? Tapi yang benar-benar menarik adalah bagaimana dia memilih untuk menghabiskan kekayaannya. Dari istana mewah hingga investasi berisiko tinggi, kita akan menjelajahi pengeluaran mewah sang raja. Melihat aset kekayaan Raja Salman. Kemewahan Raja Salman bergantung pada investasi raksasa dan sumber daya alam seumur hidup yang akan terus ada selama berabad-abad ke depan. Keluarga kerajaan menghasilkan kekayaan yang sangat besar dari sumber-sumber substansial, termasuk Diwan Kerajaan dan dana investasi publik. Namun, tidak ada yang bisa menandingi pendapatan triliunan dolar dari perusahaan minyak Saudi Aramco. Kisah Saudi Aramco adalah kisah yang dimulai di awal abad ke-20, saat Arab Saudi masih berupa padang pasir yang luas dan sumber daya yang terbatas. Peruntungan kerajaan berubah secara dramatis di tahun 1938 dengan ditemukannya minyak di Jazirah Arab. Penemuan ini menandai dimulainya era baru, mengubah Arab Saudi dari negara yang bergantung pada pendapatan ziarah dan pertanian menjadi kekuatan ekonomi global. Asal-usul Saudi Aramco dapat ditelusuri kembali melalui perjanjian konsesi yang ditandatangani tahun 1933 antara pemerintah Saudi dan Standard Oil of California, yang kemudian menjadi Chevron. Perjanjian ini memberikan hak kepada perusahaan Amerika untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak di wilayah tersebut. Sumur minyak pertama yang berhasil, yang dikenal sebagai Damam nomor 7, menghasilkan minyak tahun 1938 yang menjadi awal dari transformasi kerajaan. Pada dekade berikutnya, pemerintah Saudi secara bertahap meningkatkan kepemilikannya di perusahaan minyak tersebut yang berpuncak pada nasionalisasi penuh Saudi Aramco di tahun 1980. Transisi ini menandai pergeseran kendali yang signifikan dengan pemerintah Saudi mengambil alih kendali dari perusahaan-perusahaan minyak Amerika. Nasionalisasi Saudi Aramco merupakan langkah strategis yang memungkinkan keluarga kerajaan Saudi untuk memanfaatkan kekayaan besar yang dihasilkan oleh cadangan minyak yang sangat besar di negara tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan Saudi Aramco sangat luar biasa. Saat ini, perusahaan ini merupakan perusahaan paling bernilai di dunia dengan produksi 5,4 juta barel minyak per hari. Operasi perusahaan ini mencakup seluruh rantai pasokan minyak, mulai dari eksplorasi dan ekstraksi hingga penyulingan dan distribusi. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa Saudi Aramco tetap menjadi kekuatan dominan di pasar energi global. Kekayaan yang dihasilkan oleh Saudi Aramco mengalir langsung ke pundi-pundi pemerintah Saudi dan, lebih jauh lagi, keluarga kerajaan. Raja Salman, sebagai kepala keluarga Al Saud, mendapat keuntungan besar dari keuntungan perusahaan minyak ini. Nilai pasar perusahaan ini melonjak melewati 2 triliun dolar di tahun 2012. Bahkan di tengah ketidakstabilan pasar global, ketahanan dan dominasi di sektor energi ini memastikan bahwa kekayaan keluarga kerajaan terus bertambah dari tahun ke tahun. Dampak Saudi Aramco terhadap kekayaan keluarga kerajaan Saudi tidak dapat dilebih-lebihkan. Keuntungan perusahaan mendanai gaya hidup mewah keluarga Al Saud yang memungkinkan mereka untuk memanjakan diri dengan belanja mewah di istana, kapal pesiar, dan jet pribadi. Kekayaan yang dihasilkan oleh Saudi Aramco juga memungkinkan keluarga kerajaan untuk memiliki pengaruh yang signifikan di panggung global, membentuk kebijakan ekonomi dan hubungan internasional. Di luar kekayaan pribadi, Saudi Aramco memainkan peran penting dalam strategi ekonomi kerajaan. Perusahaan ini adalah pendorong utama visi 2030 Arab Saudi, sebuah rencana ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Melalui investasi dan kemitraan strategis, Saudi Aramco membantu membuka jalan bagi masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan terdiversifikasi bagi kerajaan. Konteks sejarah dan perkembangan Saudi Aramco merupakan bagian integral untuk memahami bagaimana Raja Salman dan keluarga kerajaan Saudi mengumpulkan kekayaan mereka. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai perjanjian konsesi dengan perusahaan minyak Amerika hingga statusnya saat ini sebagai pembangkit tenaga energi global, Saudi Aramco telah menjadi landasan kekayaan keluarga Al Saud. Perkebunan luas dan kehidupan mewah sang raja. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kekayaan Raja Salman yang luar biasa telah mendanai kecintaannya pada kemewahan kelas atas. Ia memiliki serangkaian aset eksklusif termasuk istana canggih, pulau, mobil eksotis, dan jet pribadi yang menonjol dan menyaingi aset beberapa orang terkaya di dunia. Pengeluaran Raja Salman yang sangat besar juga mencakup pembelian-pembelian besar yang dilakukan oleh anggota keluarganya yang juga terkenal. Dari istana Al Yamamah yang megah di Riyadh hingga istana Al Salam
Islam yang tenang di Jeddah. Setiap tempat tinggal mencerminkan perpaduan unik antara arsitektur Islam tradisional dan kemewahan modern. Rumah-rumah megah ini bukan hanya simbol kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, tetapi juga mewujudkan warisan budaya Arab Saudi yang kaya. Istana Al-Yamamah berdiri sebagai mercusuar kekuasaan dan prestis di jantung kota Riyadh, yang berfungsi sebagai kediaman utama dan kantor resmi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Keajaiban arsitektur ini bukan sekadar rumah, tetapi juga merupakan simbol warisan dan pengaruh kerajaan Saudi yang tak lekang oleh waktu. Makna historis istana ini sangat terkait dengan sejarah Arab Saudi itu sendiri, yang mencerminkan perjalanan negara ini sejak berdirinya hingga statusnya saat ini sebagai negara adikuasa global. Dibangun di akhir abad ke-20, Istana Al-Yamamah dirancang untuk mewujudkan kemegahan dan otoritas keluarga kerajaan Saudi. Arsitekturnya merupakan perpaduan harmonis antara desain tradisional Islam dan kemewahan kontemporer yang menampilkan warisan budaya kerajaan yang kaya. Eksterior istana ini dihiasi dengan pola geometris yang rumit dan kaligrafi khas seni Islam, sementara interiornya menawarkan perabotan mewah dan fasilitas canggih. Tata letak istana direncanakan dengan cermat untuk mengakomodasi acara pribadi dan resmi raja. Istana ini memiliki aula yang luas dan area resepsi di mana acara kenegaraan dan pertemuan diplomatik diadakan. Ruang-ruang ini dirancang untuk mengesankan, dengan langit-langit tinggi, lampu gantung megah, dan dekorasi mewah yang mencerminkan kekayaan dan status kerajaan Saudi. Penggunaan marmer, emas, dan batu mulia di seluruh istana semakin menonjolkan kemewahannya. Salah satu fitur yang paling mencolok dari Istana Al-Yamamah adalah taman-tamannya. Tanaman yang rimbun dan terawat dengan baik ini memberikan ketenangan yang kontras dengan kota Riyadh yang ramai. Taman-taman ini bukan hanya bukti kemewahan istana, tetapi juga merupakan wujud kecintaan tradisional Arab terhadap alam dan ketenangan. Taman-taman ini berfungsi sebagai oasis pribadi bagi raja dan para tamunya, menawarkan tempat peristirahatan yang damai dari tuntutan kehidupan kerajaan. Desain arsitektur Istana Al-Yamamah juga menggabungkan elemen-elemen yang menyoroti warisan budaya Arab Saudi. Penggunaan gaya arsitektur tradisional Najdi yang ditandai dengan struktur batu bata lumpur dan ukiran yang rumit memberikan penghormatan kepada akar sejarah kerajaan. Perpaduan antara yang lama dan yang baru ini merupakan cerminan dari komitmen Raja Salman untuk melestarikan identitas budaya Arab Saudi sembari memadukannya dengan unsur modernitas. Di dalam istana, perhatian terhadap detail terlihat jelas di setiap sudut. Dinding-dindingnya dihiasi dengan karya seni dan artefak yang merayakan sejarah dan pencapaian negara Saudi. Karya-karya ini menjadi pengingat akan masa lalu kerajaan yang kaya dan aspirasinya untuk masa depan. Perpustakaan istana yang dipenuhi dengan manuskrip dan buku-buku langka merupakan harta karun pengetahuan yang mencerminkan hasrat Raja Salman terhadap pendidikan dan pembelajaran. Istana Al-Yamamah lebih dari sekadar tempat tinggal. Istana ini merupakan simbol status Raja Salman sebagai pemimpin dan penjaga warisan budaya Arab Saudi. Istana ini merupakan bukti warisan monarki yang abadi dan perannya dalam membentuk identitas bangsa. Kemegahan arsitektur dan makna historis istana ini menjadikannya rumah yang pas bagi seorang raja yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan modernisasi kerajaan. Terletak di sepanjang garis pantai Jeddah yang indah, Istana Al-Salam berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim panas Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Istana ini bukan hanya surga kemewahan dan kenyamanan, tetapi juga merupakan pusat budaya dan diplomatik yang signifikan. Lokasinya yang strategis di dekat Laut Merah memberikan latar belakang yang tenang, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi dan pertemuan penting. Istana Al-Salam dikenal karena desainnya yang indah, yang memadukan arsitektur tradisional Arab Saudi dengan sentuhan modern yang elegan. Bagian luar istana memiliki garis-garis bersih dan jendela besar yang menyajikan pemandangan alam sekitar yang memukau. Penggunaan bahan lokal dan motif tradisional menunjukkan penghormatan terhadap warisan budaya Arab Saudi. Sementara sentuhan elemen modern mencerminkan visi kerajaan yang maju dan berorientasi ke masa depan. Di dalam, istana ini merupakan bukti kemewahan dan kecanggihan. Interiornya dihiasi dengan perabotan mewah, mosaik yang rumit, dan lampu gantung megah yang menerangi aula yang luas. Istana ini memiliki fasilitas canggih, termasuk kamar eksklusif pribadi, ruang konferensi, dan fasilitas rekreasi, memastikan kenyamanan dan kemudahan para tamu. Desain Istana Al-Salam bukan hanya cerminan selera pribadi Raja Salman, tetapi juga merupakan pameran kehebatan arsitektur Arab Saudi. Salah satu fitur yang paling luar biasa dari Istana Al-Salam adalah tamannya yang luas dan pantai pribadinya. Ruang terbuka ini ditata dengan cermat, menawarkan oasis yang tenang, di mana para tamu dapat bersantai dan menikmati keindahan alam pantai Laut Merah. Taman-taman ini merupakan bentuk kecintaan tradisional Arab terhadap alam, memberikan lingkungan yang tenang yang melengkapi interior istana yang mewah. Istana Al-Salam memainkan peran penting sebagai pusat budaya dan diplomatik. Istana
Istana ini secara teratur menyelenggarakan berbagai acara, mulai dari pertemuan keluarga kerajaan hingga pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Lokasi istana yang berada di Jeddah, kota yang terkenal akan nilai sejarah dan keragaman budayanya, menjadikannya tempat yang ideal untuk membina hubungan internasional dan pertukaran budaya. Sepanjang tahun, Istana Al-Salam menyambut para pejabat dan pemimpin dari seluruh dunia yang berfungsi sebagai platform untuk dialog dan kolaborasi. Pertemuan-pertemuan ini bukan hanya kesempatan untuk keterlibatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk memamerkan warisan budaya dan keramah tamahan Arab Saudi yang kaya. Ruang resepsi dan fasilitas konferensi yang megah di istana ini dilengkapi untuk mengakomodasi delegasi besar, menjadikannya pilihan utama untuk menyelenggarakan acara-acara internasional yang penting. Selain fungsi diplomatiknya, Istana Al-Salam merupakan pusat budaya yang merayakan seni dan tradisi Arab Saudi. Istana ini sering menjadi tuan rumah pameran dan pertunjukan budaya, menyediakan platform bagi seniman dan artis lokal untuk menampilkan bakat mereka. Acara-acara ini menyoroti komitmen kerajaan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budayanya, sekaligus menumbuhkan rasa kebanggaan dan identitas nasional. Terletak di jantung kota Riyadh, Istana Murabba memamerkan kekayaan sejarah dan kehebatan arsitektur Arab Saudi. Bangunan ikonik yang dibangun tahun 1930-an ini menandai momen penting dalam perjalanan kerajaan menuju modernisasi. Ditugaskan oleh Raja Abdulaziz, pendiri Arab Saudi modern, Istana Murabba merupakan salah satu bangunan pertama di Riyadh yang menggunakan teknik konstruksi modern yang menjadi standar baru untuk desain arsitektur di wilayah tersebut. Istana Murabba adalah contoh nyata arsitektur tradisional Najdi yang terlihat dari dinding tebal berbahan bata lumpur, balok kayu, dan pola geometris yang rumit. Elemen-elemen ini tidak hanya membuat bangunan kokoh, tetapi juga mencerminkan budaya dan penyesuaian dengan lingkungan pada masanya. Bata lumpur, misalnya, berfungsi sebagai isolasi alami yang menjaga suhu dalam ruangan tetap sejuk saat musim panas yang terik dan hangat saat musim dingin yang dingin. Desain istana ini merupakan perpaduan yang harmonis antara tradisi dan inovasi. Selain mempertahankan esensi arsitektur Najdi, istana ini juga menggabungkan elemen-elemen modern yang revolusioner pada masanya. Penggunaan jendela-jendela besar dan halaman terbuka memungkinkan ventilasi yang lebih baik dan cahaya alami, sehingga meningkatkan kondisi kehidupan di dalam istana. Perpaduan antara tradisi dan modernitas ini mencerminkan visi Raja Abdulaziz tentang Arab Saudi yang maju, yang tetap menghormati warisan budaya sambil terbuka pada perkembangan masa depan. Istana Murabba berfungsi sebagai kediaman kerajaan dan pusat pemerintahan hingga tahun 1940. Selama periode ini, istana ini merupakan pusat kehidupan politik dan sosial di Riyadh. Istana ini menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah dan menjadi tuan rumah bagi para pejabat dari seluruh dunia, memainkan peran penting dalam membentuk hubungan diplomatik kerajaan. Lokasinya yang strategis di jantung kota menjadikannya simbol kekuasaan dan otoritas yang memperkuat peran sentral kerajaan dalam masyarakat Saudi. Kompleks istana ini merupakan situs yang luas, meliputi beberapa bangunan dan halaman. Bangunan utama yang dikenal sebagai tempat tinggal raja merupakan tempat tinggal pribadi Raja Abdulaziz dan keluarganya. Tempat tinggal ini dihiasi dengan perabotan dan dekorasi yang sangat indah, menampilkan keahlian dan kesenian para pengrajin Saudi. Kayu yang rumit, tekstil warna-warni, dan hiasan logam mencerminkan kemewahan dan kemegahan gaya hidup kerajaan. Berdekatan dengan kediaman raja adalah akomodasi tamu yang dirancang untuk menampung para tamu kehormatan dan pejabat yang berkunjung. Ruang-ruang ini sama mewahnya dengan fasilitas mewah dan interior yang elegan. Istana ini juga memiliki kantor administrasi, tempat urusan sehari-hari kerajaan dikelola. Di kawasan diplomatik Riyadh yang semarak, Istana Erga berdiri dengan keanggunan kontemporer dan kecanggihan kerajaan. Dibangun tahun 1980-an, istana ini mewakili wajah modern Arab Saudi yang mewujudkan perkembangan pesat kerajaan dan aspirasinya di kancah global. Istana Erga bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah simbol kemajuan kerajaan dan komitmennya untuk mempertahankan identitas budayanya sambil memadukan dengan hal modernitas. Arsitektur Istana Erga merupakan perpaduan sempurna antara motif Islam tradisional dan elemen desain kontemporer. Perpaduan ini menciptakan estetika yang khas, indah sepanjang masa, dan tetap relevan di masa depan. Bagian luar istana menampilkan garis-garis bersih dan tampilan eksterior yang luas, mencerminkan gaya minimalis arsitektur modern. Meski begitu, istana ini tetap terhubung dengan tradisinya melalui penggunaan pola dan motif Islam klasik yang terintegrasi dengan indah dalam desainnya. Salah satu fitur yang paling mencolok dari Istana Erga adalah ruang resepsi yang megah. Ruang-ruang yang luas ini dirancang untuk menjadi tuan rumah acara-acara resmi, upacara, dan pertemuan berskala internasional. Aula ini dihiasi dengan lampu gantung yang mewah, lantai marmer, dan mosaik yang rumit, menciptakan suasana kemewahan dan kemegahan. Elemen-elemen ini tidak hanya meningkatkan daya tarik estetika istana,
sederhana tetapi juga menjadi bukti warisan artistik kerajaan yang kaya. Istana Erga dilengkapi dengan fasilitas canggih yang mencerminkan komitmen kerajaan terhadap inovasi dan kemajuan. Sistem keamanan canggih memastikan keamanan dan privasi keluarga kerajaan dan tamu mereka. Sementara teknologi mutakhir meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan istana. Dari sistem pengatur suhu hingga jaringan komunikasi berkecepatan tinggi, setiap aspek istana dirancang untuk memenuhi tuntutan kehidupan modern. Gaya hidup mewah Raja Salman adalah tampilan kekayaan dan kemewahan yang memukau, yang mencerminkan kekayaan dan pengaruh yang luar biasa dari keluarga kerajaan Saudi. Dari kemegahan arsitektur kediamannya yang megah, dihiasi dengan aksen emas dan marmer Italia, hingga langkah-langkah keamanan tak tertandingi yang melindungi kediaman megah ini, rumah-rumah Raja Salman menunjukkan status megahnya. Koleksi mobil klasiknya, termasuk Batmobil yang ikonik, istana terapungnya yang megah, dan kapal pesiar seharga $300 juta mencerminkan seleranya yang mewah. Di luar Arab Saudi, tempat peristirahatan musim panasnya di Maroko menawarkan ketenangan, menandakan kegemarannya akan kemewahan dan kenyamanan. Setiap aspek kehidupan Raja Salman, dari tempat tinggal hingga kendaraannya, mencerminkan sosok raja yang hidup dalam kemewahan dan keagungan. Melihat lebih dekat langkah-langkah keamanan Raja Salman yang unik, sudah sepantasnya seorang raja dengan tingkat kemegahan yang luar biasa ini mengadopsi bentuk keamanan yang paling teliti. Detail keamanan Raja Salman tidak jauh berbeda dengan beberapa sistem pengamanan berteknologi tinggi lainnya. Namun, karena tidak ada toleransi terhadap pemberontakan, Raja Salman memiliki penjara pribadi untuk para pelanggar. Seringkali para pelanggar ini berasal dari keluarga kerajaan. Kisah penjara pribadi Raja Salman dimulai dengan latar belakang Arab Saudi yang berubah dengan cepat. Pada tahun 2015, Raja Salman naik takhta, menandai dimulainya era baru bagi kerajaan. Masa pemerintahannya ditandai dengan reformasi besar-besaran dan visi yang berani untuk masa depan, yang dipelopori oleh putranya, putra mahkota Mohammed bin Salman. Namun, di balik perubahan ambisius ini, terdapat jaringan perebutan kekuasaan dan manuver politik yang kompleks. Pembentukan penjara pribadi di dalam istana resmi Raja Salman terkait erat dengan peristiwa 27 November. Periode ini menandai peluncuran kampanye anti korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang seolah-olah bertujuan untuk membasmi korupsi di dalam eselon tertinggi masyarakat Arab Saudi. Kampanye ini dipelopori oleh Komite Anti Korupsi yang baru dibentuk, yang dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Salman sendiri. Komite ini diberi kewenangan luas untuk menyelidiki, menangkap, dan menahan orang-orang yang dicurigai melakukan korupsi. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh, simbol kemewahan dan keanggunan, dipilih sebagai tempat untuk operasi yang luar biasa ini. Hotel ini ditutup sementara untuk umum dan diubah menjadi fasilitas penahanan, yang secara efektif menjadi penjara pribadi bagi para elit kerajaan. Langkah ini sangat strategis dan simbolis, karena dengan jelas mengomunikasikan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan bangsawan yang paling berkuasa sekalipun, yang berada di atas hukum. Di malam hari tanggal 4 November 2017, ketika pemerintah Arab Saudi melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh penting di kerajaan, orang-orang yang ditangkap termasuk pangeran, pejabat tinggi, dan pengusaha berpengaruh. Mereka dibawa ke Ritz-Carlton dan ditempatkan dalam isolasi. Salah satu yang ditangkap adalah Pangeran Al-Walid bin Talal, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia karena investasi besar dan kegiatan amalnya. Pemerintah Saudi juga mengontrol ketat informasi dan pemberitaan media tentang kejadian ini, sehingga publik hanya mengetahui informasi terbatas. Kondisi di dalam penjara swasta itu tidak seperti penjara lainnya. Sementara para tahanan dikurung di dalam lingkungan mewah Ritz-Carlton, mereka menjadi sasaran interogasi yang intens dan tekanan untuk menyerahkan aset sebagai imbalan atas kebebasan mereka. Laporan-laporan menunjukkan bahwa beberapa tahanan dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar kekayaan dan kepentingan bisnis mereka kepada negara. Operasi ini, meskipun dibingkai sebagai tindakan keras terhadap korupsi, dilihat oleh banyak orang sebagai manuver politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghilangkan saingan potensial. Penggunaan penjara pribadi di dalam istana resmi Raja Salman menyoroti sejauh mana kepemimpinan Saudi bersedia untuk mempertahankan kontrol. Pembersihan anti korupsi, meskipun secara publik dibenarkan sebagai langkah yang diperlukan untuk memberantas korupsi, dikritik oleh beberapa pihak sebagai cara untuk memperkuat cengkeraman putra mahkota pada kekuasaan. Operasi ini diselimuti kerahasiaan dengan sedikit transparansi atau akuntabilitas, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik kegiatan tersebut. Setelah beberapa bulan berlalu, para tahanan secara bertahap dibebaskan, seringkali setelah mencapai kesepakatan finansial dengan pemerintah. Ritz-Carlton kembali dibuka untuk umum, dan kabar tentang penjara pribadi di dalam istana Raja Salman mulai mereda. Namun, dampak dari operasi tersebut masih terasa di seluruh kerajaan, mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga
kerajaan dan membentuk ulang situasi politik Saudi. Raja Salman mewariskan kekayaannya kepada putranya. Apa yang lebih mengesankan daripada satu penguasa utama yang mengendalikan kekayaan luar biasa? 2. Raja Salman tidak mengelola dan mengawasi kekayaannya yang luar biasa sendirian. Ia memiliki putranya yang sama berwibawa di sisinya, dan bersama-sama mereka menjalankan urusan sehari-hari Arab Saudi sebagai kekuatan yang tangguh. Putra mahkota Muhammad bin Salman, yang dikenal luas sebagai MBS, memiliki pengaruh dan gaya hidup semewah ayahnya. Akumulasi kekayaan MBS terkait erat dengan perannya dalam pemerintahan Saudi dan visi strategisnya untuk masa depan negara tersebut. Sebagai arsitek visi 2030, sebuah rencana yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungannya pada minyak, MBS telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang berpikiran maju dengan pandangan yang tajam terhadap peluang investasi. Upayanya untuk memodernisasi kerajaan dan menarik investasi asing semakin meningkatkan kekayaannya dan kekuatan ekonomi keluarga kerajaan. Kekayaan putra mahkota bukan hanya hasil dari inisiatif strategisnya, tetapi juga aksesnya terhadap sumber daya negara Saudi yang sangat besar. Sebagai anggota keluarga kerajaan, MBS mendapatkan keuntungan dari pendapatan minyak kerajaan dan peluang bisnis yang menguntungkan yang menyertainya. Investasinya menjangkau berbagai sektor, termasuk real estate, teknologi, dan hiburan, yang mencerminkan minat dan ambisinya yang beragam. Pengaruh ekonomi keluarga kerajaan Saudi meluas hingga keluar perbatasan kerajaan karena mereka memiliki investasi yang besar di pasar global. Kekayaan keluarga ini dikelola melalui berbagai dana kekayaan negara, seperti dana investasi publik yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan internasional besar seperti Uber, SoftBank, dan Disney. Investasi-investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi juga meningkatkan pengaruh ekonomi global keluarga ini. Kekayaan pribadi MBS yang diperkirakan mencapai 4 miliar dolar mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kekayaan keluarga secara keseluruhan, tetapi ini adalah bukti ketajaman strategis dan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya kerajaan. Investasinya pada aset-aset terkenal seperti pembelian klub sepak bola Newcastle United dan akuisisi lukisan Salvator Mundi menyoroti kegemarannya dalam membuat langkah keuangan yang berani yang menarik perhatian dunia. Salah satu aspek yang paling mencolok dari gaya hidup MBS adalah kegemarannya mengadakan pesta-pesta mewah. Di tahun 2015, tak lama setelah memerintahkan intervensi militer di Yaman, MBS memutuskan untuk bersantai dengan mengadakan pesta selama 2 minggu di Maladewa. Ini bukan pertemuan biasa. Putra mahkota memesan seluruh pulau lengkap dengan 43 villa ultra mewah untuk mengakomodasi para tamunya. Di antara para tamu yang hadir adalah para superstar internasional seperti Pitbull, Shakira, Rihanna, dan Jennifer Lopez. Biaya yang dikeluarkan untuk acara eksklusif ini mencapai 8 juta dolar, sebuah bukti kesediaan MBS untuk tidak mengeluarkan biaya dalam mengejar kesenangan dan hiburan. Selera kemewahan MBS tidak hanya terbatas pada pesta-pesta, tapi juga koleksi aset kelas atas yang mengagumkan. Garasinya adalah sebuah tontonan tersendiri yang menyimpan armada mobil-mobil emas yang akan membuat para penggemar mobil iri. Koleksinya meliputi Lamborghini Aventador SVJ berwarna emas senilai 7,5 juta dolar, Rolls-Royce Phantom Coupe berwarna emas senilai 8 juta dolar, dan Bugatti Veyron Grand Sport berwarna emas dengan harga 12,5 juta dolar. Kendaraan-kendaraan ini dengan eksterior emas yang menarik perhatian merupakan cerminan keinginan MBS untuk memproyeksikan citra kemewahan dan kemegahan. Real estate adalah area lain di mana pengeluaran mewah MBS terlihat jelas. Salah satu akuisisi yang paling terkenal adalah Chateau Louis XIV, sebuah villa yang dinamai sesuai dengan nama Raja Matahari Prancis. Dianggap sebagai villa termahal di dunia, villa ini dibeli dengan harga 300 juta dolar. Interior chateau ini adalah simbol kemewahan, dihiasi dengan ornamen emas dan karya seni berharga yang mencerminkan kemegahan kaum bangsawan Prancis pada abad ke-17. Properti ini juga dilengkapi dengan bioskop pribadi, kolam renang mewah, dan taman seluas 57 hektar yang dilengkapi air mancur yang bisa dikendalikan melalui ponsel pintar, menunjukkan bagaimana MBS memadukan tradisi dengan teknologi modern. MBS juga dikenal karena pembelian besarnya di dunia seni dan olahraga. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah saat ia membeli Salvator Mundi, lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci, seharga 450 juta dolar. Pembelian ini tidak hanya menjadikan Salvator Mundi sebagai lukisan termahal di dunia, tetapi juga menunjukkan apresiasi MBS terhadap seni dan keterbukaannya terhadap budaya dan agama yang berbeda. Di bidang olahraga, MBS menjadi berita utama dengan membeli Newcastle United, salah satu klub sepak bola tertua di dunia, dengan harga 370,5 juta dolar. Akuisisi ini telah merevitalisasi klub tersebut, mendorongnya masuk ke 5 besar Liga Premier dan
menghidupkan kembali harapan untuk meraih kesuksesan di Liga Champions. Investasi MBS di Newcastle United mencerminkan pendekatan strategisnya untuk mendiversifikasi kepentingannya dan meningkatkan pengaruh globalnya. Permata mahkota dari akuisisi maritim MBS adalah kapal pesiar Super Serene yang dibelinya seharga 500 juta dolar. Kapal sepanjang 440 kaki ini merupakan istana terapung yang dilengkapi dengan beberapa kolam renang, bioskop pribadi, pusat kebugaran, dan kamar tidur mewah. Dengan 2 helipad dan banyak pilihan hiburan, Serene membuktikan pendekatan MBS terhadap gaya hidup mewah dan keinginannya untuk menjalani hidup sepenuhnya. Klik video berikutnya di layar Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan para bangsawan dan orang kaya di dunia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.